wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Manul Salayuk. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama itu definisi farmasi, yang kedua itu sejarah farmasi, dan yang ketiga itu bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Yang pertama itu definisi farmasi. Farmasi itu berasal dari kata pharmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Ilmu farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembuatan, cara meracik obat, cara memformulasikan obat, cara mengidentifikasi obat, cara mengkombinasikan, dan cara menganalisis obat-obatan. Profesi farmasi yaitu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu sejarah farmasi. Ilmu farmasi belum dikenal di dunia pada zaman Hippocrates yang biasa kita kenal sebagai bapak ilmu kedokteran pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Seorang dokter pada zaman itu mempunyai tugas yang cukup banyak, tidak hanya untuk mendiagnosa suatu penyakit, tetapi dokter juga bertugas untuk menyediakan dan meracik obat-obatan bagi pasien, layaknya seorang apoteker. Nah, seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, problematika penyediaan obat ini semakin rumit, baik dari segi formulanya maupun dari segi pembuatan obatnya, sehingga diperlukan suatu keahlian khusus yang dapat menangani hal ini. Pada tahun 1240, Raja Jerman yang bernama Frederick II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran dalam dekretnya yang terkenal yaitu Thus Lysis. Nah, dari sinilah awal mulanya farmasi terbentuk. Dari sejarah ini, satu hal yang dapat kita renungkan bahwa akar ilmu farmasi dan kedokteran itu adalah sama. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional di wilayah Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia sebagian. Ilmu pengobatan ini berasal dari orang tertentu secara turun-temurun dalam keluarga. Perkembangan ilmu farmasi mulai merambah hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Eropa Barat. Sekolah tinggi ilmu farmasi pertama itu didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Dari sinilah mulai bermunculan sekolah tinggi ilmu farmasi yang lainnya. Sering kita melihat logo farmasi yang memvisualkan cawan dan ular. Filosofi dari logo ini mempunyai arti yang sangat mendalam. Kita semua tahu bahwa ular adalah makhluk yang mempunyai bisa bagi makhluk yang terkena gigitannya. Namun di tangan farmasi, bisa ular dapat diubah menjadi obat yang dapat menyembuhkan. Untuk itu, seorang farmasi membutuhkan cawan untuk mengatur dosis yang tepat sehingga bisa ular yang tadinya racun dapat diubah menjadi obat yang dapat menyembuhkan. Demikian juga dengan obat-obatan yang ada. Semua dapat menjadi racun dan dapat menjadi zat yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dengan dosis yang tidak tepat. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Yang pertama itu sekolah menengah kejuruan farmasi yang dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun. Yang kedua itu program diploma farmasi, ada 2 yaitu D3 farmasi yang dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun dan D4 farmasi dapat ditempuh dalam 4 tahun. Yang ketiga itu sarjana farmasi dapat ditempuh dalam waktu 4 tahun. Kemudian profesi apoteker dapat ditempuh setelah melalui pendidikan sarjana farmasi, dapat ditempuh dalam waktu 1-2 tahun. Yang berikutnya itu yaitu magister farmasi dapat ditempuh dalam waktu 2 tahun, dan yang terakhir itu doktoral yang dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai definisi farmasi, sejarah farmasi,
dan bentuk-bentuk pendidikan yang ada di farmasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.